Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian dan Dosa Masa Lalu, Gunung Arjuna. Cerita ini ditulis oleh Leman Wiki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendakian dan Dosa Masa Lalu, Gunung Arjuna. Hari libur jadi rutinitas rebahan paling asyik. Abdul Baihaqi tak nampak memberikan songornya pagi ini. Tumben. Mak, liburan nih, main ya? Iya, lu mah emang jarang main tong. Tapi sekalinya main suka lupa rumah. Tiba-tiba full tim BTS main ke rumahku. Tita dan Tio pun larut membawa anaknya. Hai everybody handsome, ucap Abdul selonong boy. masak apaan mak? Lah, mak, punya anak kayak Leman mah jangan dimasakin yang enak-enak. Takut keenakan. Kasih ceker biawak mercon aja mak. Terang Abdul ngajakin pemanasan. Wih, rame amat nih. Ada apaan? Tumben pada main. Tanyaku pada tim. Ah, lu kayak baru kita mainin aja. Gue rindu kejadian pas di Jepara man. Ya udah, gue samperin emak lu dah. Ya udah, pada masuk dulu. Bukannya bawain air tong buat temennya. Mela pun menghampiri emakku dan membantu memasak pagi ini. Bagiku ini kali pertama full tim pada main bergerombol ke rumahku. Biasanya cuma Adul, dan Adul. Sembari memasak, Mela kayaknya lagi ngobrol serius sama emak di dapur. Dan Adul tiduran di kamar. Berasa ada sesuatu yang mereka rencanain. Semua terlihat aneh. Semua seakan fokus pada dirinya masing-masing. Cuma Bang Buluk yang terlihat canggung di sini, di mana terlihat dari gerak-geriknya. Ada apaan sih bang? Gak ada apa-apa man. Kita cuma pengen silaturahmi aja sama lo sama mak lo juga. Udah pada sarapan belum? Sarapan dulu aja ya. Iya, pada sarapan dulu ya. Kebeneran mak masak kentang nih disambelin. Kenapa nggak si Adul aja mak disambelin? Jangan deh tong, ngabisin minyak sayur kalau oseng-oseng dia mah. Terus, anak sama mak kompak ngegibahin gue. Pagi ini pun jadi pagi teraneh, di mana kawan-kawan yang lain begitu antusias banget main kepagian, datang cuma ngikut sarapan dan juga ngeribetin jam rebahanku pagi ini. Selepas sarapan, obrolan mulai mengarah ke pendakian, di mana mereka berencana untuk menapakkan kaki di Gunung Arjuna. Ingat ocehan si Adul pas di Lawu, dia kan pengen banget tuh naik Gunung Arjuna. Bentar, berarti mereka udah dapat endorse nih kayaknya. Dan benar saja, Bang Buluk ngajakin aku ikut di pendakian ini. Tapi menurut temen yang lain, mereka juga belum pernah naik ke gunung tersebut. Menurut pengakuan Mela pun, cuma Bang Buluk yang pernah menjajakan kakinya di sana beberapa tahun silam. Wah, kayaknya seru nih. Apalagi yang lain juga belum pernah mendaki ke gunung tersebut. Adul merayuku dengan sangat epik supaya aku ikut di pendakian ini. Ikut gak man? Bentar gue izin dulu ke mak gue ya. Gue udah minta izin kok tadi pas masak. Mak lo ngizinin juga man. Gila, saking ngebetnya dunia perizinanku sampai disetting sama mereka. Kapan bang? 2 hari ke depan kita berangkat ya. Iya mana yuk ikut. Gak ada sweeper nih kalau lo gak ikut. Ngandelin Adul sendiri di belakang kan kurang pas juga. Iya, kenapa pada maksa amat sih? Ya gue ikut. Tapi Abdul Baihaqi ngajakin Udin kali ini. Udin itu teman satu kampungku bareng Adul. Dia juga biasa melakukan aktivitas pendakian dan Adul ngajakin dia di pendakian Gunung Arjuna tersebut. Ada, makin gampang gue kalau ada Udin sama lu Dul. Biar makin seru bang. Saud Adul, ternyata hari ini memang mereka setting buat melakukan rundown pendakian. Rumahku dijadikan tempat berkumpulnya BTS kali ini. Pasti seru, ditambah ada warga RT Sabeni lainnya yang mengikutinya.
Pokoknya kali ini RRS, Republik Rakyat Sabeni, itu harganya 80% koplak semua, kecuali aku ya. Waktu yang dinanti pun tiba, tak lupa meminta izin kepada emak dari segala emak-emak yang paling aku cintai dan aku sayangi. Telaga Bestari jadi titik kumpul keberangkatan tim. Kali ini 2 kendaraan disiapkan. Semua perlengkapan dan logistik siap diangkut menuju Purwosari, Jawa Timur. Bakalan lama nih di mobil, pantat mulai meronta-ronta ke kanan ke kiri. Perjalanan Tangerang Jawa Timur jadi perjalanan terpanjang semenjak pendakian awal di Jawa Barat berlangsung. Setelah kami sampai di Purwosari, Jawa Timur, tim memutuskan untuk beristirahat dan melakukan pendakian keesokan harinya. Waktu subuh tidak lupa kami laksanakan kewajiban kami sebagai seorang muslim dengan diimami Bang Buluk. Doa kunut seakan menjadi doa yang paling sedih yang aku dengar. Setelah beres sholat berjamaah, tim memutuskan untuk tidur di sekitaran pos Purwosari. Berbeda dengan Abdul Bayhaqi yang ngajakin ngopi di dinginnya kaki Gunung Arjuno. Ngopi mas? Abdul menawarkan ke seseorang di sampingnya. Tidak ada sautan, hanya terdiam dan meninggalkanku dan Adul. Merinding gue bang. Bukan merinding dulu, itu namanya lo kedinginan. Merinding bang, bergidik gue. Merinding kenapa? Gak tahu bang, ini bener dah. Ya udah gue ke toilet bentar ya. Setelah bertanya-tanya ke seseorang di sekitar base camp, akhirnya mereka menuju ke suatu arah yang katanya toilet umum. Beres pipis kaget bukan kepalang. Pas aku buka pintu, udah ada orang yang nunggu antrean masuk toilet. Mukanya santuy, tatapannya santuy juga, gak kedip juga, gak ngomong juga. Dan seketika aku merinding. Itu kan orang yang ditawarin kopi sama Sakdul ya? Gumamku mengingat. Kenapa lu bang? Kagak lu siram ya? Adul menanyakan keanehan pada diriku. Skip dulu. Dengan paparan sinar mentari pagi, akhirnya aku dan Adul memutuskan untuk tidur bekal persiapan tenaga melakukan perjalanan panjang menapaki Gunung Arjuno. Suara keramaian memaksa kami untuk membuka mata dengan segera. Gak kerasa di siang hari ini seakan menyambut kami untuk melakukan sholat. Sholat zuhur, ya iyalah gak kerasa akan tidur. Sepet perih mata aku paksa buat bangun, duduk menenangkan diri sehabis sholat seakan buyar. Udah gitu Abdul Bayhaqi sholat zuhur cuma 3 rakaat. Mungkin nyawanya belum sinkron dengan niatnya kali ya. Man, start jam berapa nih? Kita ngikut Bang Buluk aja Din, dia kan yang tahu trek pendakiannya. Ya udah deh man. Lo bukannya tadi sholat ya Din? Batal man. Gue gak kusyuk sholat sama si Adul, cekikikan mulu anjir. Sabar Din, dia bakal jadi tetangga lo nantinya di alam barzah. Sialan lu man, ya udah gue sholat dulu. Setelah beres ngegibah, semua tim bersiap untuk packing. Sore ini semua harus sudah siap, pinta Bang Buluk. Bang, iya dul, kenapa? Gue mimpi orang yang gue tawarin kopi pas pagi tadi bang. Ya dul, gue juga mimpi ditungguin orang di Pelawangan. Sautudin mendengar pembicaraanku. Ya udah pada tenang, berdoa aja ya kalian. Sebenarnya aku juga mimpi yang sama, cuma aku sengaja gak menceritakan semuanya. Entah apa maksud dari mimpi tersebut, tapi tidak ada sisi buruk yang aku pahami dalam mimpi itu sendiri. Kumpul dulu ya, pada asar kita berangkat, pinta Bang Buluk kepada tim. Sebelum melakukan aktivitas pendakian kita, alangkah baiknya kita berdoa layaknya yang diperintahkan Rasulullah SAW. Berdoa dimulai. Terang Bang Buluk seraya dengan menundukkan kepalanya. Buat kalian yang di belakang, jaga barisan dengan baik, jangan sampai kejadian di laut terulang kembali. Buat Udin, ente kalau mau di depan bisa geser bagian Tita. Kalau mau di belakang bisa di belakang Leman aja, ya. Saya minta kontribusi kalian di pendakian ini. Tumben nih si Buluk serius amat ya. Gumamku pada waktu itu. Pendakian memasuki pos 1, sebagian dikelilingi hutan pinus. Semakin dalam kami melangkah, bebatuan seperti petilasan menjadi daya tarik tersendiri, di mana seringkali aku dan tim mencium wangi dupa di sekitaran area tersebut. Waktu sore kini mulai menghilangkan sinar di ufuk barat. Kita memasuki maghrib di pos 2 Tampuwono ini. Tim beristirahat untuk menghargai pergantian alam. Lagi-lagi bebatuan seperti arca menjadi pemandangan yang terkadang mulai membuat bulu kuduk merinding.
Terdapat beberapa kelompok pendaki lain yang beristirahat di pos ini juga. Bakar udut tapi nggak ngopi aku lakuin kala itu. Nyali mulai bobrok di mana patung naga yang barusan aku lewati seakan memberikan kesan crispy. Salah, maaf. Creepy. Di awal pintu masuk hutan pinus ini, Bang Buluk ekstra memperhatikan timnya kali ini. Mungkin pendakian lawu kemarin menjadi tamparan keras buat dirinya. Wangi dupa banget di sini, Man. Iya, Din. Mungkin di sini salah satu tempat suci di gunung ini, Din. Tumben kalian gak pada ngopi. Tanya Mela memberikan sebotol air ke arahku. Nampak keceriaan terpancar di raut tim. Kita berasa keluarga yang solid. Baik buruk semua dibalut di atas nama BTS. Yuk mari duluan, ucap Mega yang gak tahu mempersilahkan siapa. Semua terperangah dengan ucapan Mega barusan bahwa tidak ada pendaki atau orang lain yang melewati kita. Lo ngomong sama siapa gak? Lah, tadi ada cowok sendirian permisi di depan kita. Adul mulai menatap tajam matanya ke arahku tanpa kata-kata seakan dia memberikan isyarat untuk bersiap-siap menghadapi keadaan yang tidak diduga-duga. Terdengar suara tegukan dari Udin di sampingku seakan semuanya mulai bersiap menghadapi keadaan di depan. Udin termasuk pendaki yang cukup lumayan syarat pengalaman, banyak cerita pendakian mistis yang dia lewati. Begitu pula dengan pendakian ini pastinya. Keceriaan semua terasa dibungkam dengan kejadian yang dialami Mega barusan. Akan ada horor-horor lagi dah kayaknya, pikirku waktu itu. Terasa lama kami berdiam di pos 2 ini. Kegelapan malam akan menyambut kami di depan. Yuk lanjut, pinta Bang Buluk. Hisapan rokok terakhir seakan menjadi saksi dikala semuanya mendengar rintian. Jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar jelas di saat kami bergegas. Semua orang terdiam memeriksa keadaan. Tidak ada orang selain kami selepas kepergian rombongan yang beristirahat bareng denganku dan tim. Keadaan mulai tidak lagi nyaman di mana Tita seakan mendapatkan bisikan aneh di perjalanan. Ya udah, kamu sekarang di mana? Kalau mau bareng ayo. Kamu kenapa? Tanya Tio yang mulai khawatir. Dari tadi aku dibisikin terus buat nunggu, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Ya udah, tenangin diri lo. Banyakin sholawat ya. Pinta Mela menenangkan. Istighfar tak, jangan ditanggepin. Pintaku semoga gak ada kejadian aneh-aneh di pendakian ini. Yoga mulai mengeluarkan bulir keringat di dahinya. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Yoga. Begitupun Udin mulai terlihat gelisah. Tetapi berbeda dengan Adul yang mulai cengengesan di belakang Udin. Alisnya ditarik ke atas. Kode ini aku pelajari kalau Adul mulai panik. Tiba-tiba Udin meminta tukar posisi di mana dia pindah di depan Mela dan otomatis aku sama Adul menjadi palang pintu terakhir kembali. Perjalanan kami lanjutkan dengan aku dan Adul di belakang seperti biasa. Dan seperti biasa juga, bemper Mela selalu memberikan pemikiran-pemikiran positif dan tambahan lebih buat cerita pendakianku. Bayangan manusia seakan mengikuti kami di sisi kanan jalur pendakian. Aku gak berani nengok lantaran emang berat juga buat nengok kanan kiri. Pundakku mulai berasa berat, tapi bodohnya aku itu gak cerita dan minta break. Tiba-tiba kebiasaan Adul mengagetkanku dan tim, di mana dia ngebirit lari menyusulku. Otomatis aku celingak-celinguk ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Lantas apa yang bikin Adul ngibrit? Lo kenapa, Dul? Anjir bang, mentang-mentang gue terus nunduk ke bawah pas gue nengok ke arah Bang Leman, ada anak kecil gelayotan di kerilnya. Terang Adul dengan ngos-ngosan. Kala itu langsung aku buka keril dan menjatuhkan keril tersebut. Seriusan, Dul? Ngapain sih bang? Gue bercanda. Ingat bang, rokok adalah cara terbaik penetralisir jiwa yang rapuh menuju jiwa yang rapih. Tapi rada serem juga ya kalau Abdul Bayaki melihat bocah bergelantungan di kerilku. Bodoh amat lah, yang penting mundur dulu aku, pikirku kala itu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Terdengar Adul di belakang seakan memberi kode. Gak ada apa-apa, Dul. Baunya beda dari yang biasanya bang. Tahan Dul, tahan. Gak lama juga baunya hilang. Bau karbit fermentasi bang. Ya Dul, lanjut aja udah. Jangan banyak yang diutarakan lah. Belenak gue bang. Tahan aja Dul. Gue pernah nyium bau ini bang, tapi lupa gue.
Jangan lo lupain dul baunya, suatu saat lo bakal kangen dengan bau itu. Masa iya makhluk halus perutnya mules sih bang? Pengen banget aku ngakak dengar omongan si Sagdul barusan. Itu orang mistis banget sampai pola pikirnya makhluk halus aja mules. Bau ubinya RT Sabeni bang. Tiba-tiba aku tertawa seketika. Sialan, ternyata di kau sumber aroma tersebut. Sorry sahabatku, daripada gue tahan-tahan kan, niat gue itu pengen buang ke kiri dan ke kanan. Tapi gas sulfida gue juga tahu kalau hidung lo tempat mereka bersemayam. Kebiasaan banget lu bang, gak di rumah, gak di gunung. Maaf Dul, gue beneran hilaf tahu. Perjalanan dengan trek bebatuan kami langkahi dengan irama nafas yang sedikit ngos-ngosan. Pos 3 kami lewati dengan cuek. Bang Buluk menargetkan pos 4 yang Semar untuk tempat istirahat sementara selanjutnya. Setelah kami sampai di pos 4, tim kembali meregangkan pergelangan kakinya karena di pos 4 ini trek pendakian mulai menguras tenaga. Memang kebiasaan BTS kalau muncak ngajakin trek malam, terus kadang oksigen jadi berasa tipis. Pokoknya resiko trek malam itu lebih tinggi. Di pos 4 inilah Adul memutuskan untuk membuat penghangat tubuh. Kopi jadi menu pilihan utamanya. Selepas Adul membuat kopi, terdengar kembali suara rintihan yang suaranya seirama dengan adukan kopi saat Adul buat. Jangan tinggalkan aku. Semua orang menatap satu sama lain. Suara rintihan tersebut seakan memberi cerita baru, di mana teror yang kami alami di gunung ini sangat berbeda dengan teror yang dialami di gunung lainnya. Sejauh ini tidak nampak Mumun Dekil atau ibu kos, tapi rintihan suara terus terdengar di saat kami break untuk istirahat. Namun penampakan kali ini sering aku alami, di mana bocil-bocil telanjang dada ganggu berlarian menyelinap di balik dedaunan. Suaranya khas banget, anak kecil girang berlarian mengelilingi kami semua. Dan di mana aku sengaja bikin kondisi ramai, di situ ada seorang pendaki yang melewati kami semua tanpa sumber cahaya yang dia bawa. Dengan cuek orang itu melewati tanpa permisi. Itu orang yang gue tawarin kopi di bawah bang, ucap Abdul kepadaku. Padahal keadaan yang gelap tidak memberikan visual yang membuat kami semua mengetahui wajah pendaki tersebut. Tapi Abdul Bayhaqi nyeletuk pengucapan itu dengan jelas di hadapanku dan yang lainnya. Otomatis Mega yang mendengar perkataan Abdul langsung memanggil pendaki tersebut untuk bergabung dengan kami. Mas, mampir, ucap Mega memberhentikan pendaki tersebut. Yoga yang mendengar ucapan Mega langsung membuka mulutnya Mega. Seketika suasana jadi tidak terkendali. Pendaki tersebut menoleh ke arah kami semua. Di ujung gelap, kedua matanya seakan mengeluarkan cahaya tajam. Tiba-tiba suara anak kecil dengan gelak tawanya menyelinap di belakang kami semua. Seketika tim fokus dengan suara tersebut, di mana kami dengan cepat kehilangan jejak si pendaki begitu saja. Yoga terlihat sangat lelah. Tim berusaha mengupayakan perhatiannya dan sesekali menenangkan dengan air yang mereka suguhkan. Dul, ngudut dulu ya, kayaknya ada yang gak beres nih. Tak lupa Udin merapat gabung bareng aku dengan Abdul, dikarenakan cuma kami bertiga yang punya kebiasaan ngudut di saat break. Dengan nikmat Abdul Bayhaqi menyeruput kopi di keheningan malam. Udin menyalakan pematik dan perlahan membakar rokok yang dihempit di jarinya. Kami bertiga tidak sadar di mana tangan dengan jari yang terlihat panjang merayap di keril Udin yang dipakainya untuk bersandar. Mela yang melihat tangan tersebut seakan dibuat bungkam, tak bisa berucap apa-apa. Jari keriput dengan panjang sekitar 10 cm berhasil merayap di pundak Udin. Namun Udin tidak merasakan sentuhan tersebut. Semua sumber cahaya mati bersamaan, seakan memberi pertanda bahwa ada energi yang kuat mendekati kita semua. Bau dupa menyeringai di mana-mana. Pos 4 seakan memberi isyarat untuk kami segera beranjak dari tempat tersebut. Senter sumber cahaya berhasil kembali kami nyalakan. Terdengar bacaan surat An-Nas terdengar dari Bang Buluk sembari menyentuh headlamp tersebut. Tepat senter dihidupkan, pandangan mulai rabun dan gelap. Aku melihat ada dua orang yang mengarah datang berlari dengan gelak tawanya. Ternyata orang tersebut adalah pendaki yang melewati kami 10 menit yang lalu. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Mukanya putih pasir, matanya tajam melihat kami semua. Angin yang berhembus tak mampu menggoyangkan rambutnya yang terlihat berantakan. Tak ada ucapan yang aku dengar saat itu. Semua orang fokus terbelalak ke arah pendaki tersebut. Hingga sesuatu terlihat terbang tepat berada di atas kami. Dengan suara ketawanya yang mainstream, akhirnya ibu kos unjuk gigi juga.
Adul merapatkan barisan, banyak sosok yang mengawasi kami, sebagian menertawakan kami. Sesekali rintihan suara minta tolong bersautan dari arah kanan dan kiri. Dengan sengaja ibu kos menjatuhkan dirinya ke tanah berulang kali. Sembari cekikikan dia lakukan itu terus menerus. Yang sedangkan tangan dengan jarinya yang panjang menahan langkah kakiku yang berada di genggamannya. Semua tim berupaya mengulurkan tangannya, namun semakin dekat tangan yang mereka ulurkan maka semakin kencang genggaman tangan di kakiku. Orang terakhir yang aku lihat hanya Adul. Dia terus berusaha menggapai tanganku untuk diraihnya, tapi semua seakan percuma. Dimana ibu kos kali ini jatuh dengan mematahkan lehernya di hadapanku dan Adul. Adul hilang di kegelapan, kali ini aku sendiri. Minta tolong, Bang Buluk tidak bisa berbuat apa-apa. Mela hanya bisa menangis di kejauhan. Mereka hanya bisa mendengarku dengan tangisnya. Perlahan kabut memisahkanku dengan tim BTS. Jangan tinggalin gue. Semua terasa gelap. Makhluk halus silih berganti memutuskan bagian tubuhnya di depanku. Tidak henti-hentinya aku menggerakkan sekujur badan yang terasa kaku. Makhluk halus terlihat psikopat. Dia menguliti seluruh badannya dan memakainya. Mulut seakan dibungkam, hanya kata, "Jangan tinggalkan aku," yang bisa aku ucapkan. Tiba-tiba seorang pendaki menghampiriku dengan perlahan, dan di saat itu suhu udara berubah menjadi dingin tak tertahankan. Semakin dekat wajahnya menatap penuh harap. Dia hanya berdiam memandang dan duduk tepat berada di hadapanku. Sementara semua makhluk halus seakan menghindar. Tidak ada tangan yang menahan kakiku lagi. Semua pergi begitu saja. Pendaki lelaki tersebut berupaya berkomunikasi denganku, tetapi dia kesulitan untuk berbicara. Sementara makhluk halus mulai berdatangan kembali meski terlihat masih sangat jauh. Doa. Hanya kata doa yang keluar dari ucapannya. Dia pun perlahan meninggalkanku sendiri. Jangan tinggalkan aku. Perlahan si pendaki itu pergi. Keadaan mulai kembali ramai dipadati makhluk halus yang berdatangan silih berganti. Rasa mual mulai menyerang di kala itu. Sosok ibu kos terus menjatuhkan diri dengan mematahkan lehernya, bangun dan terbang kemudian menjatuhkan kembali. Hal itu terus dia lakukan. Semua makhluk halus terlihat tidak utuh. Terdengar dari jarak jauh seperti rintihan meminta kami untuk tidak meninggalkannya. Dan seketika rasa mual berada di puncaknya dikala ibu kos atau kuntilanak memakan lengannya sendiri. Mematahkan lengannya dan melemparkan ke arahku. Seketika aku mual dan mendengar tangisan dari Mela yang terus menyebut namaku. Bang, sadar! Ucap Abdul sembari memapah badanku. Perlahan aku mulai membuka mata. Semua tim berada di sekelilingku terlihat cemas dan menangis. Minum dulu, Man. Ucap Mela yang memberikan teh hangat dengan perhatiannya. Aku masih terus memperhatikan keadaan, mencari ibu kos sialan yang mematahkan lengannya tersebut. Tapi keadaan di sini terlihat normal dan biasa saja, di mana binatang malam terus memberikan kebisingan di pos 4 tersebut. Gak rela gue dilempar tangan, Dul. Tenangin dulu, Man. Hipotermia hampir menguasai badan lo tadi. Makanya ya, jangan sampai perut lo dan yang lainnya juga kosong. Lo gak apa-apa, Man? Tanya Bang Buluk yang seakan paling khawatir. Abdul Bayhaqi mencoba menyadarkanku dengan lawakannya, menutupi kesedihan dengan canda tawanya, namun air mata tidak bisa dia tahan dan akhirnya jatuh juga. Gue kira lo bercanda, Bang. Lo tuh kalau orang bercanda sih. Kita gak sadar kalau hipo sedang bersemayam di badan lo. Memang di pendakian ini aku yang salah, di mana kurangnya porsi asupan makanan sebelum melakukan pendakian. Aku terlalu fokus dengan sosok lelaki yang ditawarkan kopi oleh Adul, sehingga hal sepele tersebut hampir merenggut keselamatanku sendiri. Tim memutuskan untuk memajukan santapan makan malam kali ini karena keselamatan kunci utama dalam pendakian. Tatapan Bang Buluk tak henti-henti memandang dan memperhatikanku kala itu. Seluruh badanku masih terbungkus kain penghangat. Terasa dingin di sebagian kakiku. Makanya, Man, jangan mengabaikan hal sepele. Alam tidak peduli itu. Lain kali sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita makan nasi padang terlebih dahulu. Iya enggak? Saut Adul dengan lawakannya. Dengan kondisi yang masih kurang cincai, aku tidak merespon ucapan Abdul barusan. Aku lebih fokus ke seorang pendaki yang menghampiriku seakan memberi pesan tersirat.
Sebenarnya apa dari arti pesan tersebut? Entahlah. Setelah kenyang, aku kembali memeriksa keadaanku yang lumayan kembali normal. Sebelumnya hanya rasa dingin yang berpindah dari organ tubuh ke organ tubuh lainnya. Dan seketika semua, wah gitu aja. Udah baikan belum, Man? Insya Allah, Bang. Gak ada rasa dingin yang aneh-aneh lagi kok. Perlahan kami mulai melanjutkan perjalanan. Kali ini Udin sedunia pindah posisi sebagai palang terakhir di barisan. Hingga sampai kami di pos 5 Makutoromo, Bang Buluk terus mengajak kami melanjutkan perjalanan hingga di titik camp terakhir, yaitu pos 7 Jawa Dwipa. Karena di pos 7 lah terdapat lahan yang lumayan luas untuk menampung hingga 5 tenda. Terang Bang Buluk, entah kenapa setiap pos yang kami lewati pasti seperti ada seseorang yang mengintip langkah kami di balik candi yang terdapat di jalur pendakian. Buka tenda dan mengamati area jadi kesibukanku. Udin dan Sakdul lantaran candi yang kokoh berdiri tegak menjadi daya tarik tersendiri bagi kami bertiga. Bakar udut, seduh kopi jadi perangsang mood untuk kembali menikmati proses pendakian dari kejadian menegangkan. Bang, berasa ada yang ngawasin kita ya? Man, lu sadar gak dari tadi? Berasa ada orang di balik candi itu. Justru semenjak gue dilempar tangan ibu kos, gue sadar, Din. Maksudnya gimana, Man? Dilempar gimana? Sesekali Bang Buluk dan tim seakan menyimak pembicaraan pelarut tidur malam ini. Pokoknya gue dilempar tangan, Din. Itu ibu kos udah kayak cicak copotin ekornya. Ya udah, lo jangan pada ngomongin kayak gitu di sini. Saud Mela yang mendengarkan pembicaraan kami bertiga. Memang kondisi di pos 7 sedikit memberikan kenyamanan, di mana kami seakan diberi nafas untuk beristirahat dari ketegangan di pos sebelumnya. Tiba-tiba dedaunan dari atas pohon jatuh begitu banyaknya, padahal tidak ada hembusan angin yang begitu kencang. Masuk ke area pos 7 ini, tim memperhatikan bersama ke atas, di mana pepohonan menjatuhkan daunnya di area tersebut. Angin kali. Keluarga Tarzan lewat kali ya, Bang? Saud Adul cuek memperhatikan ke atas dan tiba-tiba Udin melihat sosok yang dimana dia tidak bisa menyebutkan nama sosok tersebut. Man, itu apa, Man? Mana, Din? Po. Apaan sih, Din? Po. Tongpet. Depan lu, Dul. Kembali Udin menunjukkan jarinya ke arah Adul. Seketika Adul ngibrit ke arah kami semua. Tim mulai panik dan bergerak mundur. Mana sih, Din? Penasaranku terus menanyakan sosok yang dilihat Udin. Itu, Man, dia diri di situ. Itu, Man. Po. Lo gak jelas banget, Din. Apaan dah? Papo. Polisi tidur. Po nari. Power metal kali, Bang. Kalau enggak, Poppy Sofia kali ya. Saud Adul dengan tebakannya, dan seketika Udin tersungkur ke tanah dan menjatuhkan badan dari sandarannya. Seketika Udin terjatuh dari sandarannya yang mengharuskan kami mengevakuasi dia masuk ke dalam tenda. Abdul Bayhaqi yang penasaran lantas memeriksa keadaan dan mencari makhluk yang dimaksud. Tim mencoba menyadarkan Udin dari pingsannya. Gak cukup makan waktu yang lama. Alhamdulillah Udin sedunia akhirnya siuman juga. Setelah Udin sadar, semua kembali normal, di mana sebelumnya omongan Udin yang terdengar gagap, ternyata Udin melihat sosok pocong yang menampakkan seluruh wajahnya yang kosong. Banyak teror yang kami terima seakan memberikan pertanyaan besar, mulai diikuti sosok pendaki sampai banyaknya rombongan tim yang kehilangan kesadaran, membuat Mela penasaran dan menanyakan hal tersebut ke Bang Buluk. Lantas apa penyebab teror ini semua? Menurutnya bisa saja karena jumlah rombongan kami yang ganjil, di mana menurut mitos penduduk sekitar akan ada sosok makhluk gaib yang akan menggenapkan. Selepas Udin terbangun dari pingsannya, akhirnya Bang Buluk meminta kami beristirahat untuk melanjutkan pendakian keesok harinya. Pertanyaan besar dari semua kejadian lantas tidak membuatku memejamkan mata. Pasti ada arti dari semua kejadian yang menimpa tim. Setelah ngalor ngidul memikirkan teror ini, aku mencoba terus-menerus mengingat kesalahan dan dosa apa yang udah aku perbuat selama start pendakian.
Karena suara meminta tolong serta suara yang seakan tidak mau ditinggalkan kerap terdengar di pendakian Gunung Arjuna kali ini. Keadaan yang semrawut membuatku keluar kembali dari dalam tenda. Aku mulai tidak peduli dengan penampakan makhluk pribumi. Kali ini hanya ada pertanyaan besar di benakku, dan Mela pun ternyata memikirkan itu. Setelah dia menghampiriku malam ini di luar tenda, kerap terdengar suara dengkuran yang bersautan dari Adul dan Udin, yang seakan mereka tidak mau kalah dengan suara binatang malam di pos Jawa Dwipa. Mau ngopi dulu, Man? Buat pelarut tidur. Pinta Mela menemani. Kopi hitam tersaji dari seorang wanita yang pernah aku pakai namanya sebagai kata sandi Facebookku kala itu. Mela terus memberikan perhatiannya sembari mengikat rambutku yang berantakan. Kali ini dia menanyakan apa yang aku pikirkan dengan tatapan wajahnya yang offset terlalu dekat. Aduh John, sadar diri. Momentumnya kurang pas nih. Gumamku dalam hati. Kenapa? Gue tahu lo lagi gak baik-baik aja kan? Kembali Mela menanyakan sembari menyentuh pipiku. Seketika aku merinding hebat. Aku kira karena kehadiran makhluk halus. Ternyata merinding ini diakibatkan oleh sentuhan wanita yang kerap mendatangi imajinasiku dikala aku lagi di kamar mandi. Sesekali terdengar suara babi ngorok dari dalam tenda yang menghiasi perbincangan pelarut tidur malam ini. Dengan menyandarkan kepalanya ke pundakku, Elvira Mela Ramadhani seakan mempunyai cara tersendiri untuk menenangkan jiwaku yang mulai sembarut oleh keadaan. Kita terlalu larut mencari kesalahan orang lain, sehingga kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Bisa jadi teror ini karena kesalahan kita. Mela pun redup dan mengajakku untuk istirahat dengan segera. Entah kenapa setelah aku dan Mela memasuki tenda, seakan ada keriuhan suara di luar yang seakan menandakan aktivitas keramaian. Mau apapun suaranya, kita pura-pura tidur aja dan bahagia. Pikirku malam itu, malam yang terlalu larut akhirnya mampu melelapkan mata yang terasa sangat lelah. Hingga keesokan harinya mentari pagi seakan menggugah badan untuk bangun dari tidurnya. Menghirup udara segar seakan menjadi candu tersendiri. Kicauan burung hingga jeritan perut Adul dan Udin terdengar seperti golakan kawah yang tak bernada. Semua tim sibuk dengan pegangannya masing-masing, mulai dari memasak sampai ada saja yang senam SKJ jadi pemandangan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Lagi dan lagi, tidak memandang siang ataupun malam, sosok pendaki kembali melihat kegiatan kami pagi ini di balik candi di pos Jawa Dwipa. Kali ini Yoga yang menyadari bahwa adanya sosok tersebut dan memberitahukan kedatangannya kepada Bang Buluk Fermentasi. Iya benar, sosok itulah yang datang di tengah ketidaksadaranku hari lalu. Dia yang memberikan pesan tersirat tersebut. Bang Buluk yang menyadarinya hanya mampu memandangnya dari kejauhan dengan perasaan pilu. Nampaknya sosok tersebut tidak membahayakan, tapi yang namanya makhluk gaib tetap aja bikin suasana pagi ini terasa mencekam. Senam SKJ yang Adul, Udin, dan Tio lakukan tidak mampu menimbulkan keceriaan setelah melihat sosok tersebut, hingga kesedihan dan penyesalan yang terasa sangat menyayat hati. Kali ini dia pergi, entah kapan dia akan memunculkan jiwanya kembali. Tapi aku sadar dia pasti ada di sekeliling kami. Kabut yang terlihat tipis jadi pembalut kekeluargaan santap makan pagi yang cerah ini. Kebiasaanku dan Adul rebutan menu makan menjadi rutinitas yang gak bisa dilupakan begitu saja. Singkatnya, setelah beres sarapan pagi, kami berencana untuk melanjutkan perjalanan dan menggapai puncak Gunung Arjuna pada siang hari. Packing kami lakukan kembali, menembus trek Pelawangan yang siap menyambut kami di pos selanjutnya. Sebelum kami memasuki pos Pelawangan, terdapat insiden kecil di mana di jalur tersebut ada sekelompok pendaki yang trouble karena salah satu temannya kerasukan. Mana cewek cakep lagi. Tuh kan, gue bilang apa Din, pasti kita nemuin kayak gini nih. Terang Adul mengingatkan. Bang Buluk yang sedikit mengerti dengan sesuatu yang magis, ya bisa dibilang dia dukunnya di tim BTS, mencoba menetralisir si pendaki wanita cantik yang kerasukan tersebut. Bang, kerasukan ibu kos kayaknya, ujar Adul memperhatikan wanita tersebut. Seketika teman dari wanita itu menoleh ke arah Adul. Mungkin merasa aneh dengan ucapan Adul yang mengganti nama kuntilanak menjadi ibu kos. Dul, mending lo komunikasi sama ibu kos, mumpung dia lagi kelihatan cakep-cakepnya nih.
Pintaku kepada Adul, dan seketika Abdul Bayhaqi dengan gebleknya mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Maaf mbak, sejamnya berapa ya? Gue yakin dia bukan hanya ke sosok makhluk halusnya, tapi ke raga aslinya si cewek tersebut. Aduh. Pikirku siang itu, Mela yang mendengarkan perkataan Adul seketika menyingkirkan dia dari orang-orang yang logis. Dengan durasi singkat, dukun BTS mampu menyadarkan wanita tersebut dan menetralisir dengan air yang dibacakan doa. Kalau gue yang berada di posisi Bang Buluk gimana itu? Jangan deh man, orang sehat bisa kerasukan dah gara-gara kelakuan lo. Ya udah, ayo lanjut, jangan pada ngobrol baik. Pinta Mega ke kita bertiga. Kami pun melanjutkan perjalanan yang lumayan nguras air dan tenaga, di mana berasa panjang banget trek perbukitan dengan nama Bukit Penyesalan ini untuk menuju puncak. Terdengar suara tangisan dari Yoga di trek ini, di mana kami dikagetkan dengan keadaan Yoga yang terdengar sendu dengan tangisannya. Lah, lo kenapa Yok? Tanya Mela memastikan. Namun tidak ada jawaban dari Yoga kala itu. Hanya kesedihan yang dia nampakkan pada kami. Sesuatu keanehan pun terjadi pada Bang Buluk, di mana dia juga meneteskan air mata di trek perbukitan tersebut. Apakah di Bukit Penyesalan ini menjadikan perasaan mereka menyesal karena sesuatu? Atau memang karena gangguan makhluk halus? Dengan kondisi Yoga yang terlihat sangat sedih, tim yang lain mencoba menenangkan dan menanyakan keadaan Yoga karena tangisannya. Abdul Bayhaqi dan Udin turut meresapi keadaan yang membuat semuanya seakan merasakan kepedihan yang Yoga dan Bang Buluk alami. Entah kenapa suasana memang terasa sangat menyedihkan di jalur Bukit Penyesalan ini. Sendu tak terhenti, terasa seperti ada rindu, terasa seperti ada kehilangan. Terasa sangat amat menyakitkan. Seperti ada penyesalan yang pernah aku lakukan. Tapi apa? Teror apa ini? Semua menyerang sampai ke lubuk hati paling dalam. Menyerap dosa masa lalu dalam ingatan, seketika ingat orang terkasih di rumah. Ingat kenangan teman sejalan di pendakian. Ingat sandu tawa. Ingat suka dan duka. Ingat teman yang lama tak jumpa. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri. Aku mencoba meresapi itu semua, tapi entah apa. Yoga tak mampu berbicara, tangisannya semakin menjadi-jadi, hanya sepatah kata yang sedikit dia ucapkan. Gue sayang kalian semua. Dengan tangisan itu Yoga seakan melakukan kesalahan. Udah Yok, bukan cuma lo doang di sini. Di bukit ini kesedihan seakan menghantui gue juga Yok. Ya udah, pada cerita ke kita, sebenarnya ada apa? Iya Mel, tepat di jalur ini 2009 yang lalu, dimana gue belum kenal lo semua. Gue dan Yoga pernah melakukan pendakian ke gunung ini bersama ketiga sahabat gue lainnya. Gue salah Mel. Gue bukan leader yang baik. Gue bukan pemimpin yang bisa membawa keselamatan dalam barisan. Gue hanya orang bodoh. Gue bego Mel. Di gunung ini gue kehilangan sahabat sejalan gue dalam pendakian. Gue rindu dia. Gue pengen mengulang kenangan dia bersama kalian di sini. Gue rindu masa-masa itu. Kesalahan ngantuin gue. Itu alasan kenapa gue memilih kalian sebagai teman mendaki. Hanya bersama kalian gue merasa asa itu kembali lagi. Maafin gue. Iya bang. Ya udah, perlahan lo coba ceritain semuanya ke kita. Iya man. 2009 di puncak ini teman gue kena hipotermia. Nyawanya tak tertolong. Malam itu menjadi malam yang paling gue benci. Dengan minim pengalaman gue mencoba menyelamatkan nyawanya. Segala cara udah gue lakuin kala itu. Wajahnya masih membayangi pikiran gue. Menggigil seakan mendinginkan hati gue. Bodoh banget gue man. Gue orang terbodoh dari kalian. Gue bukan leader yang baik buat kalian. Gue kehilangan sahabat gue kehilangan semangat gue. Gue sayang sama kalian. Seketika curahan Bang Buluk tersebut mampu menguras air mataku dan tim. Semua terduduk lemas. Mela terlihat sangat lemas dengan tangisannya. Dita terenyuh dalam pelukan Tio suaminya. Yoga hanya bisa menunduk tak berdaya. Adul mencoba merangkul kembali teman sejalannya. Mega mencoba menenangkan Mela dengan tangisnya. Udin pun tak sanggup menahan derai air mata meskipun ini pendakian kali pertamanya bersama kami.
Inilah insting kekeluargaan kami. Ada rasa yang sama dalam hati kami, ada cerita yang sama dalam perjalanan kami. Ada perasaan bodoh, ada perasaan bersalah dan menyesal sekalipun kami rasakan. Kini semua terjawab. Sosok pendaki yang mengikuti selama ini ternyata hanya bayangan rindu yang semu. Bayangan cerita masa lalu, bayangan suka dan duka, bayangan yang merindukan kami untuk kembali lagi ke puncak ini. Bayangan yang merindukan sosok leader terbaik kami, bayangan yang merindukan kebersamaan kami, dan bayangan itulah menjadi sosok pelengkap di pendakian kali ini. Selamat tinggal kawan, kami tidak akan meninggalkanmu sendiri. Dekapan Arjuna sebagai saksi perjuanganmu kawan. Lo orang hebat yang pernah menduduki beberapa puncak ketinggian. Mereka rindu akan dirimu kawan, sampai mereka memintamu untuk tidur bersamanya kali ini. Doa kami menyatu dengan jiwamu, harap kami hampir sama dengan harapmu. Tenanglah di sana. Alam tidak salah. Leader kami dan leadermu tidak salah. Kesalahan itu ada karena kebodohan kami yang tak mau membuka mata dengan keadaan. Maafkan leader kami. Maafkan juga kami. Mimpi indah di sana mulailah menjadi sesuatu yang nyata di hati. Semangatmu motivasi untuk kami. Perjuanganmu akan kami lanjutkan. Ceritamu akan kami teruskan. Kesendirianmu akan kami hiasi dengan doa. Mungkin alam memisahkan kita, tapi ambisimu mampu menghangatkan jiwa. Ya udah bang, cerita ini belum berakhir. Masih banyak cerita lainnya yang harus kita rajut bersama. Saat malam mendekati, seketika tim terbangun dari kesedihannya mencoba meraih asa yang tertinggal. Mencoba menggapai semangat yang pernah hilang dan merajut kembali cerita demi cerita dalam pendakian. Pelukan hangat bersama seakan penuh arti. Banyak cerita yang telah terungkap, banyak cerita yang harus diungkap, dan cerita itu tidak akan pernah mati. Pelukan bersama kekeluargaan menandakan keluarga kedua selain rumah. Mereka adalah rumah yang nyata di alam bebas. Mereka adalah pelindung di saat aku takut. Mereka adalah penyemangat di saat lusuh tak berdaya. Mereka nyata, dan mereka adalah BTS. Tak lupa doa kami panjatkan bersama di trek pendakian ini. Angin seakan menyertai kami, cuaca cerah seakan menyambut kami. Al-Fatihah terdengar jelas di jiwa kami. Doa terpampang jelas di mata. Wahai Arjuna, kami titipkan ketenangannya. Wahai Arjuna, kami titipkan semangatnya. Wahai Arjuna, kami titipkan rindu untuknya. Wahai Arjuna, kami titipkan asa dan cinta untuknya. Dekaplah semangatnya, dekaplah mimpi-mimpi indahnya. Dekaplah semuanya. Dekaplah kenangan bersamanya. Dekaplah ketenangan untuknya. Memang kesedihan ini kami semua tidak menyaksikan, tapi semua terlihat sangat nyata. Seharusnya gue gak ngizin dia untuk summit, karena memang kondisinya saat itu kurang fit. Seharusnya kami tetap di tenda dengan kehangatan di Jawa Dwipa, tapi dia maksa untuk tetap ikut summit. Dia bilang dia ingin sama-sama menggapai puncak itu sampai badai menerjang kami di trek ini. Pukul 4 dini hari, dia mulai terserang hipotermia. Gue pada waktu itu mencoba untuk mencari bantuan, karena minimnya pengetahuan kami tentang hipotermia. Pukul 4 dini hari, dia mulai lemas dengan ucapannya untuk tidak mencari bantuan. Jangan tinggalkan aku. Dia minta gue untuk tetap bersamanya. Maut seakan berada di sekelilingnya. Gue melihat senyum terakhirnya. Di sini, di trek ini, di pangkuan gue. Terang Bang Buluk dengan kesedihannya. Pengalaman memanglah nasihat terbaik untuk kita. Masalah kadang juga menjadi guru terbaik buat hidup kita. Tapi semua pasti ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil bersama. Iya bang, gue ngerti keadaan masa lalu yang lo alami bang. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bodoh dengan pengetahuan. Kadang ambisi kita melawan alam dengan sengaja. Biarin semuanya terlepas dengan tenang dan jadikan semua itu cambuk kebaikan buat kita semua. Iya man, gue sayang lo. Gue sayang juga sama kalian. Semangat itu kembali, senyuman itu kini tersirat kembali. Saatnya kita melangkah, mengempaskan doa di trek ini, di gunung ini, dan untukmu kawan terkasih. Tim kembali membakar jiwa semangatnya. Terlalu larut kita untuk urusan yang tidak abadi. Saatnya bangkit dan menjelajahi di setiap hembusan nafasnya, takdirnya dan semua waktu-waktunya.
Ini adalah pendakian kedua Bang Buluk dan Yoga ke Arjuna. Tepat di pendakian kedua ini kami bisa menggapai bersama. Tidak terasa cerita masa lalu mengantarkan kami ke pertigaan Pelawangan. Perjalanan mulai landai dengan seiramanya hati Bang Buluk dan Yoga. Pastinya puncak Ogal Agil di depan mata. Kita gapai cerita masa lalu itu bersama. Kita hempaskan penyesalan dan kesedihan di puncak Arjuna. Tatapan Mela seakan menyentuh hati untuk terus berdiri. Kita bergandeng tangan di puncak ini. Kita adalah keluarga yang nyata untuk diceritakan. Waktu itu fana, tapi abadi itu kita. Selama nafas berhembus kita tetap akan menjadi keluarga. Lakukan hal-hal baik sampai ketemu nanti di sana, di Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Terlalu asik kita di puncak ketinggian Arjuna menikmati kekuasaan nan indah di tanah Jawa, meresapi anugerah yang tertera sangat nyata. Saatnya kami turun kembali, merangkum perjalanan yang tak pernah bisa dilupakan. Hingga di pos Jawa Dwipa, Bang Buluk meminta kami untuk bermalam di sana dan melanjutkan perjalanan untuk keesok harinya. Mungkin dia rindu, mungkin terasa berat untuk melangkah. Semoga dia bisa melewati ini semua. Oke pribadi, kita kembali lagi di sini di pos ini untuk ngudut dan ngopi kembali. Oke lah kalau begitu, para hadirin, sobirin, dahirin, dan Udin Samsudin, saatnya kita buka tenda dan menikmati ya pemandangan cewek-cewek yang lewat barusan tadi. Kembali Abdul Bayhaqi berucap sembari memperhatikan wanita yang melewati kami. Oke Adul, bener banget tuh. Mungkin ada rindu yang belum terungkap, ada rindu yang belum terucap. Saatnya buka tenda dan beristirahat di sore yang mendung karena sedikit hati yang merenung. Singkatnya hari mulai terlihat gelap. Cuaca mulai kurang bersahabat dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Wangi melati kini tercium kembali. Beberapa pendaki lainnya bergabung di pos Jawa Dwipa ini. Sambutan hangat jiwa kekeluargaan sesama pendaki kami suguhkan. Pakaianku dan tim pun terasa basah dikarenakan kita harus memasang pasak untuk penguat tenda dari angin yang lumayan berhembus kencang di luar sana. Suara angin terdengar seperti suara rintihan yang membuat bulu kuduk berdiri hebat. Sumber cahaya mulai menerangi isi tenda. Kopi hangat mulai tersaji di tengah guyuran hujan. Kini kami bertemu dengan malam yang terasa sunyi. Hujan pun tak kunjung reda. Dan tiba-tiba terlihat seperti bayangan hitam di luar tenda. Dul, coba cek keluar. Siapa tahu itu orang yang mau ngecamp di sini juga. Abdul Bayhaqi pun mulai memeriksa keadaan. Hanya keheningan dan ketenangan yang didapati di luar. Suara tangisan nampak terdengar jelas yang mana membuat Abdul terlihat was-was. Terdengar seperti beberapa kali benda jatuh di luar tenda, di mana keadaan membuatku panik. Yang aku khawatirkan itu terjatuhnya batang pepohonan ke arah kami semua. Namun setelah kembali aku cek, nggak ada patahan batang pohon yang terjatuh di sekeliling kami. Hanya ada sosok ibu kos yang sedang mengayunkan kakinya di atas pohon di Jawa Dwipa. Gimana nih bang? Aman dulu. Gak ada apa-apa. Namun suara benda jatuh seakan makin terdengar jelas. Dibuat bulak-balik kami keluar masuk tenda di situasi hujan ini cukup membuat bulu kuduk merinding gak seperti biasanya. Abdul Bayhaqi dengan sigap keluar tenda. Kali ini sosok Mumun Dekil yang berhasil membuatnya dengan cepat masuk kembali ke dalam tenda. Aku kala itu berharap Adul melihat sosok ibu kos yang nangkring di atas pohon. Namun Adul melihat sosok lain di luar sana yang membuat dia memberi kode. Ahem. Untung bukan Bang Leman yang keluar, ujar Adul. Aku hanya bisa senyum pasif mendengarkan perkataan dan kode yang Adul berikan. Kami mulai menikmati keadaan. Terkadang saling saut teriakan aku lontarkan dengan tenda Tio di sebelah tenda kami. Dengan durasi hampir sejam, akhirnya hujan mulai reda. Namun teror seakan tidak hanya menyerang kami. Tenda tetangga pun ternyata mendapatkan teror selama hujan tadi. Beberapa kali terdengar suara seperti orang yang merasa mual dari arah tenda pendaki lain. Mela segera beranjak keluar tenda dan membuat kami bergegas memeriksa keadaan si pendaki lelaki tersebut. Rasa panas mulai menyerang di sekujur punggungnya. Bang Buluk segera mencermati keadaan. Udut mulai aku bakar saat itu. Dengan kondisi baju yang basah, aku mencoba melihat kondisi si pendaki tersebut.
Tangis ketakutan terlihat dari teman wanita satu pendakiannya. Mela mencoba menenangkan keadaan si wanita pendaki tersebut. Tiba-tiba si lelaki yang kerasukan tersebut seperti mengarah ke salah satu pohon dengan loncatannya. Seketika kami mengejar si lelaki pendaki tersebut. Kenapa bang? Dia cuma ngasih tahu ke kita kalau di bawah pohon ini tempat dia berdiam diri dan area ini dijadikan tempat tinggalnya. Maksudnya dia ngasih tahu biar apa bang? Biar kita sadar bahwa ada mereka di sekeliling kita. Setelah berhasil menetralisir keadaan, sekali seumur hidup baru ini ada momen Bang Buluk bercandain gue. Man, mumunya mau masuk ke badan lo tuh. Seriusan lu bang? Serius gue man. Semua manusia terlihat panik akibat kelakuan bercandanya Bang Buluk, kecuali si Abdul Baihaqi yang terlihat sangat girang dengan ngakaknya. Nampak ketawa ngakak, Bang Buluk mengempas ketegangan yang ada. Seketika semua turut larut dengan bercandaan Bang Buluk ke aku. Akhirnya canda itu kini kembali bersinar. Meski sedikit membuatku panik, tetapi tetap bikin aku bahagia juga. Kecuali si Adul yang dari awal emang ngetawain aku. Malam seakan memberikan dinginnya. Mengganti pakaian adalah salah satu cara menghindari terkena hipotermia. Tim pun kembali masuk ke dalam hangatnya tenda, menunggu mentari pagi dan melangkah kembali di tengah mistisnya Gunung Arjuno. Situasi malam pun tak cukup melelapkan tidur, di mana gangguan kerap mendatangi tenda tetangga yang mengharuskan kami menukar posisi tidur dan membiarkan pendaki wanita tersebut untuk terlelap bersama Mela dalam satu tenda. Cuaca yang dingin sehabis hujan seakan menjadikan suasana semakin mencekam, di mana lolongan anjing liar terdengar dengan sangat jelas. Bang Buluk seakan membagi tugas untuk kami lelaki menjaga area, karena menurut penuturannya yang ditakutkan anjing liar itu datang menghampiri kami di area Jawa Dwipa ini. Dan akhirnya sosok yang tidak aku nantikan kini menggambarkan visualnya dari arah kejauhan. Wanita dengan pakaian rapi dan berkonde menjadi makhluk yang terlihat sangat menyeramkan. Dia seperti berjalan namun tak nampak maju ataupun menghindari kami. Hanya terlihat seperti berjalan di tempat. Dengan sekejap mata sosok itu berada di belakang kami semua, tepatnya di atas trek pendakian, yang sedangkan kami berada di permukaan datar di pos Jawa Dwipa. Bang Buluk dukun BTS tak sanggup menahan energi dari sosok tersebut. Perlahan dia mundur mengarah ke arah aku, Adul, Udin dan beberapa pendaki tetangga lainnya. Sebagian masuk tenda dengan ketakutannya. Tio yang menyadari kekacauan di luar tenda pun turut keluar tenda menghampiri kami. Mas, sebaiknya masnya bergabung dengan wanita di dalam tenda aja ya, karena masnya terlalu mudah untuk dirasuki oleh makhluk gaib. Pinta Bang Buluk kepada pendaki tetangga tersebut. Bang, gimana nih? Dia masih diam aja di atas sana, ujar Adul dengan paniknya. Keadaan ini pun cukup membuat aku kalang kabut. Aku mencoba membakar rokok dengan gemetar yang jadi sejadi-jadinya. Titik sinar cahaya dari jauh pun mencoba mendekati kami. Segala doa kami kumandangkan. Sesosok wanita berkonde itu terus mengawasi kami dari atas ketinggian. Doa seakan bukanlah halangan untuk sosok tersebut. Mungkin doa ini keluar dari mulut orang yang berdosa kayak aku ya. Tiba-tiba Bang Buluk terhempas seperti terdapat dorongan kepada dirinya. Kali ini juru kunci BTS tak sadarkan diri. Sosok itu masih tetap berdiri mengawasi kami. Bahkan Mumun Dekil turut hadir seakan mengawal kehadiran sosok berkonde tersebut. Tapi kejadian yang mengerikan sangat perdana yang aku alami di saat aku dan Udin mengevakuasi badan Bang Buluk yang tak sadarkan diri. Di saat itu badan Bang Buluk tidak bisa diangkat. Kembali aku dan Udin mengangkat badan Bang Buluk yang tergeletak. Adul pun mencoba membantu sesekali, tatapannya mengawasi sosok wanita berkonde di atas jalur pendakian. Yoga yang sadar dengan adanya sosok wanita berkonde mulai gugup tak berdaya. Seketika pundak kami terasa berat, rasa mual mulai menyerang kami semua. Energi ini terlalu besar untuk kami rasakan. Dul, ambil air. Berapa nih kalau Bang Buluk gak sadar? Buat apaan bang? Cepetan Dul, Bang Buluk harus sadar. Segera Adul mengambil air dari dalam tenda dan memberikannya ke aku. Bibirku terasa bergetar entah manjur atau tidak. Sebisanya aku bacakan Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Saking paniknya aku justru membaca sholawat Nariyah yang aku bacakan waktu itu.
Lantaran sering aku bacakan salawat nariah tersebut di saat aku berada di posisi meminta rezeki dan untuk mendapatkan hati seorang wanita. Namun kali ini yang aku inginkan hanyalah kesadaran leader kami dan keselamatannya. Seketika aku basuhkan air yang telah aku bacakan doa tersebut dan akhirnya Bang Buluk tidak turut sadar dari pingsannya. Kini suara cekikikan mulai terdengar jelas. Wanita berkondisi akan pergi meninggalkan kami. Ibu kos merah marun mulai menunjukkan eksistensinya. Warnanya terlihat samar di kegelapan, namun Abdul Baihaqi seakan peka dengan sosoknya tersebut. Si lelaki pendaki mulai keluar tenda dengan logat anehnya. Ternyata si pendaki lemah syahwat tersebut mulai kerasukan, yang diiringi dengan teriakan dari wanita di dalam tenda. Situasi mulai kacau, kami mulai panik. Cuaca dingin tak mampu menenangkan kami semua, namun ada logat baik yang merasuki si pendaki tersebut. Matanya mengarah ke arahku, terpancar senyuman yang terlihat menyamankan jiwa. Sebaiknya kalian keluar dari tempat ini. Saya akan mengarahkan langkah kalian dan menemani kalian semua untuk menuruni tempat ini. Segera aku memberikan info ke teman wanita lainnya. Kali ini perjalanan turun kami lakukan tengah malam. Perjalanan turun kali ini kami lakukan bersama-sama membelah malam gunung spiritual Arjuno. Dengan cepat tim bergegas dan packing pun dilakukan. Si pendaki lelaki tersebut pun terjatuh dari sadarnya, disambut dengan kesadaran Bang Buluk dari pingsannya. Mel, kita turun malam ini, kasih tahu yang lainnya. Pintaku ke Mela. Mela seakan mengetahui keadaan dan bergegas membereskan perlengkapan demi perlengkapan. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya lu sadar juga Bang, ucap Abdul seakan menerima harapan dari sadarnya Bang Buluk. Kita turun sekarang Bang. Tadi si cowok itu kerasukan sosok makhluk gaib yang menyuruh kita untuk turun segera malam ini, terang Tio kepada Bang Buluk. Bang Buluk pun ikut peka dengan kondisi yang kurang baik tersebut. Tim pendaki asal Pekalongan kami ajak turun bersama, memberi arahan serta space barisan. Bang Buluk kerahkan waktu itu. Kewibawaan Bang Buluk kembali bersinar. Setelah mengecek keadaan dia baik-baik saja, kita start untuk perjalanan turun kali ini di tengah hutan yang basah akibat hujan semenjak petang tadi. Setelah menyadarkan si pendaki asal Pekalongan yang kerasukan, akhirnya semua berjalan baik-baik saja. Meskipun Udin dan Yoga terlihat membantu memapas secara bergantian. Kini kami menembus malam. Sosok pendaki selama kami mendaki Gunung Arjuno kini telah kembali lagi berjalan seirama di arah kanan kami, seakan menjaga kami semua. Terkadang sosoknya menyelinap di berbagai arah, tetapi kami seakan mengenali sosok tersebut. Suara cekikikan ibu kos mulai menemani langkah kami. Doa tak putus kami panjatkan. Terdengar suara Al-Fatihah dari bibir Adul dibacakan berulang kali. Meski begitu keadaan mulai terasa aman dan nyaman. Kami pun terus menapaki pos demi pos, sesekali istirahat untuk mengecek keadaan satu sama lainnya. Tak lupa momen berhenti ini aku manfaatkan untuk ngudut sebentar. Hingga waktu 4 dini hari akhirnya kami sampai di pos 3. Cuaca dingin seakan menyayat kulit di pendakian ini. Sosok pria pendaki setia mengawasi kami dari balik pohon, dan sesekali terlihat berpindah-pindah tanpa terduga. Dia adalah sosok penggenap selama pendakian ini. Hanya nampak suara-suara aneh yang terdengar secara samar. Kami pun melanjutkan untuk perjalanan turun dan menargetkan mentari pagi titik terakhir di pendakian turun ini. Dan singkatnya kami sampai di pos 2 Tampuono. Si pria pendaki lemah syahwat kembali kerasukan. Dia berhenti secara mendadak yang mengharuskan kami untuk kembali break di pos 2 tersebut. Tatapannya sendu, entah apa yang merasuki raga si pria tersebut. Matanya tertuju pada leader kami. Jangan pernah lupakan aku di sini, ujar si pria tersebut. Gak ada yang lupain kamu. Kami selalu akan mengingatmu dan kembali untuk menjengukmu, terang Bang Buluk. Tepat di hari ulang tahun kamu, aku janji dengan diriku sendiri untuk datang menjengukmu di sini. Di hari ini aku terus menepati setiap janji yang kamu minta. Anakmu sekarang tumbuh besar, cantik banget. Matanya persis dengan matamu. Senyumnya selebar dengan senyum terakhirmu. Aku akan selalu menjaga anakmu, berjanji untuk menjadi pelindung buat dia. Tepat hari ini, di mana istrimu dulu mengandung. Dengan cara apa aku menceritakan ini semua kepada keluargamu dulu? Maafkan aku.
Kini selama 4 tahun berlalu, janji itu seakan menjadi semangat untukku. Janji itu seakan menjadi candu. Dan di hari ini, janji untuk menjengukmu akan aku lakukan tepat di hari ini. Ucap curahan hati Bang Buluk yang sendu. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, pikiranku mulai menebak-nebak apakah itu teman Bang Buluk yang mengantarkan kami selama perjalanan turun. Terima kasih. Aku titipkan harapan itu kepadamu, Erlangga Yudhistira. Aku titipkan semangat itu untukmu, Yoga Pranama. Jaga dia, selalu dia, karena doa darinya adalah harapanku di sini. Jaga anakku dengan baik. Aku titipkan keluargaku padamu. Titipkan semua rindu ini untuknya. Doa, doa, dan doa. Kembali terdengar dari ucapan si pendaki tersebut. Seketika Bang Buluk memeluk raga si pria pendaki asal Pekalongan yang kerasukan. Kini Bang Buluk mulai meneteskan air matanya kembali. Yoga pun mulai menghampiri dan memeluk erat mereka. Mungkin ini kehangatan mereka masa lalu, kekeluargaan mereka sejak dulu. Kehangatan mereka seakan nyata kami rasakan. Kisah mereka menjadi kekuatan lebih untuk kami semua. Pesan ini terasa jelas terungkap di mana di hari ini tepat menjadi hari lahir dan wafatnya teman leader kami. Di hari ini menjadi kebahagiaan mereka juga kami. Hanya doa yang tak henti untukmu kawan. Hanya semangat yang tiada henti untukmu juga kawan. Kau hadir di saat aku tidak sadar. Kau hadir di saat Adul menawarkan sajian kopi hangat. Mungkin itu caramu untuk mengenalkan dirimu. Mungkin itu caramu untuk mengenalkan diri ini. Kau selalu mengikuti langkah kami selama pendakian. Kau selalu ada di saat bersama kami selama pendakian. Kamu memberi pesan yang tersirat. Kau menyalakan kembali obor semangat leader kami. Dan kini kau ada bersama kami. Pelukan perpisahan seakan menyayat hati. Kini alam kembali membatasi kami. Dan segera Bang Buluk menyadarkan si pendaki tersebut. Tim pun melanjutkan perjalanan. Kini langkah terasa berat untuk kami lalui. Seakan ada rindu yang harus kembali kami raih di sini. Mentari pagi terlihat cerah merasuki jiwa. Terima kasih Arjuno atas pelajaranmu. Saatnya kini kami kembali membawa sepenggal cerita tentangmu. Tunggu aku. Tunggu kedatangan kami kembali. Bang Yoga, anaknya temen lo yang tangannya dulu kejepit kedudukan sama gue bukan sih? Iya Dul, makanya dulu Bang Buluk sewot banget kan sama lo. Yang lo tangisin itu anaknya temen dia, temen gue juga. Astagfirullah Bang. Lah, kenapa Dul? Dah tenang aja. Bang Buluk gak bakal marah jangka panjang sama lo juga sih. Bukan masalah Bang Buluk marahnya. Terus kenapa Dul? Itu maknya anak kecil pernah dibawa mojok sama Bang Leman. Emang bangetan gebleknya abang-abangan lu ya. Gak betah lihat cewek bening langsung digerus aja. Terang Yoga rada emosi. Jangan kasih tahu Bang Leman kalau gue infoin ini ya. Kurang ajar lu Sakadul. Lu yang ngajarin duluan buat wakuncar ke rumah istri almarhum. Lu juga yang bocorin semua. Dasar warga RT Sabening gak ada yang logis. Sekian cerita ini aku dedikasikan untuk sahabat Bang Buluk, sahabat kami juga. Semoga beliau tenang di alam sana, biarkan kenangannya abadi di puncak Arjuno. Dan semoga semangatnya mampu menumbuhkan semangat juga untuk kita semua. Terima kasih buat Bang Wiki Leman yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.